Oke, kembali lagi di podcast Sang Depan Pintu. Hah? Udah boleh? Udah. Oke. Kembali lagi di podcast katanya Nyatanya gitu. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, Indri Dipares. Oke, di sini kenalkan saya Muhammad Ilham dan Saya Indri Dipares. oke. Gimana kabarnya hari ini? Tentu baik dong Bang Ilham. Oke. Kayak nampaknya sibuk nih beberapa bulan ini. Sibuk apa nih? Gak terlalu sibuk sih, cuman ya tiap minggunya kita ngajar ya Bang Ilham ya. Oh, Sebagai guru ngajar. pendidik di guru fokus di Sekolah Khusus Humanika Psychology Center. Oke, kira-kira itu ada di mana? Itu di Pekanbaru di Jalan Arifin Ahmad. Oh, Arifin Ahmad. Oke. Ya, teman-teman perkenalkan ini Indri Dipares. Dia lulusan S1 Psikologi Uinsus Karya. Oke. Kali ini kita akan ngebahas yang namanya itu menghapus abu-abu. Menghapus abu-abu. Ya. Kan karena Indri dari Humanika, jadi saya ingin bertanya nih seputar kayak difabel, disabilitas. Kira-kira apa nih penjelasan singkat difabel dari Indri? Oke, apa itu difabel Iya. ya Bang Ilham ya? Difabel itu sebutan untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas. Nah, itu disebut difabel Bang Ilham. Oh, gitu ya. Kenapa bisa disebut difabel atau disabilitas? Kan banyak nih orang mengira bahwa difabel dan disabilitas itu sama. Kira-kira apa nih perbedaannya? Perbedaan sederhana lah yang bisa kita tangkap gitu sebagai masyarakat awam. Oke, siap Bang Ilham. Apa sih bedanya difabel dan juga disabilitas ya Bang Ilham? Iya. Ya? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi Bang Ilham, kalau difabel itu sebutan untuk teman-teman kita yang menyandang disabilitas. Nah, Iya. sementara disabilitas itu kondisinya. Kondisi di mana teman-teman kita itu mereka mengalami keterbatasan atau ketidakmampuan dalam melakukan beberapa aktivitas tertentu. Nah, itu Iya. disebut dengan disabilitas. Jadi Contohnya? dapat disimpulkan disabilitas itu kondisinya, sedangkan difabel itu sebutan untuk teman-teman yang disabilitas. Oke, berarti itu ya. Oke, kira-kira apa aja nih hal-hal yang mengenai disabilitas ini? Seperti contohnya seperti apa gitu? Yang biasa kita lihat sehari-hari lah gitu. Oke, mungkin banyak teman-teman yang kurang paham juga ya tentang disabilitas ya Bang Ilham ya. Oke, seperti yang Indri jelaskan tadi Bang Ilham, kalau difabel itu sebutannya, disabilitas itu kondisinya, di mana kondisi teman-teman ini memiliki ketidakmampuan dalam menjalankan beberapa aktivitas tertentu. Nah, misalnya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti beberapa keterbatasan. Yang pertama itu ada keterbatasan, contohnya itu penglihatan, Ya. ada keterbatasan pendengaran, Ya. ada pemikiran, pembelajaran, ada juga ingatan atau memori, Iya. gerakan, terus ada komunikasi juga, keterbatasan dalam hubungan sosial seperti Bang Ilham. Berarti yang biasa kita sebut dengan tuna-tuna itu termasuk Iya, dari betul. kaum difabel ya. Iya, disabilitas disebut Iya. dengan difabel. Oh, Nah, difabel. disabilitas ini juga tidak selalu tentang masalah kesehatan Bang Ilham. Nah, jadi disabilitas ini juga tentang mengenai bagaimana kondisi pikiran dan tubuh itu memiliki keterbatasan atau memiliki ketidakmampuan dalam memiliki aktivitas tertentu dan juga tidak mampu atau tidak bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu. Seperti itu Bang Ilham. Jadi dengan kondisi seperti itu, teman-teman kita yang seperti itu juga memiliki hak yang sama dengan kita tentunya. Mereka punya hak untuk menjalankan pendidikan, mereka juga punya hak untuk diimunisasi, mereka punya hak dalam cek kesehatan dan sebagainya macamnya gitu. Mungkin mereka itu hanya perlu bantuan lebih gitu, perlu bantuan lebih dari kita untuk menjalankan aktivitasnya masing-masing. Oke. Nah, jadi kalau kita simpulkan, apa sih disabilitas itu? Disabilitas itu adalah kondisi di mana terdapat keterbatasan baik secara fisik maupun mental. Nah, seperti itu kawan-kawan. Oke. Nih, tadi kan Indi ada bilang kayak hak-hak yang disabilitas. Kira-kira di Pekanbaru sendiri nih, hak disabilitas itu udah terpenuhi nggak? Seperti transportasi umum, Betul. fasilitas umum dan sebagainya, itu kira-kira udah memenuhi nggak untuk standarnya kawan-kawan kita yang difabel ya? Oke.
Kalau yang kita lihat ya Bang Ilham, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman ini juga memiliki hak yang sama dengan kita semua. Kalau bisa kita lihat itu hal kecilnya itu ada di mall-mall yang bisa kita lihat. Ada jalan khusus untuk teman-teman kita yang difabel, ada juga toilet khusus untuk teman-teman kita yang difabel seperti itu. Tapi kalau untuk di kendaraan saya kurang paham. Kalau yang kendaraan umum mungkin di Trans ya masih ada kalau kita ya Bang Ilham ya. Di Transmetro saya lihat di beberapa halte sudah ada jalan khusus orang yang itu difabel. Ya, difabel. Nah gitu. Kalau yang saya baca nih Bang Ilham, kalau secara global ada sekitar 1 miliar orang yang 1 miliar orang yang bisa dikatakan mereka adalah difabel. Seperti itu. Jadi kisar sekitar 15% manusia di bumi ini itu difabel gitu. Cukup banyak itulah ya. kenapa pentingnya kita harus tahu itu dan menyediakan tempat-tempat khusus untuk teman-teman kita itu. Seperti itu Bang. Oke. Oh iya, untuk ini sebutan untuk teman-teman yang ini yang melihat episode kali ini adalah Sobat Minbi. Sobat Minbi. Oke, jadi nanti kalau kita menyebutkan teman-teman itu Sobat Minbi. Oke, Sobat Minbi ya. Kayaknya kita dari tadi ngobrol terus nih. Kayaknya haus juga ya. Oke. Boleh minum berarti Bang. Oh, minum dulu lagi. Gitu ya. Boleh Bang Ilham ya. Gak ada brandnya ya Bang Ilham ya. Jadi kita nggak perlu minum miring. Oh, gitu. Oke. Kira-kira difabel ini kan sangat banyak nih di daerah kita maupun di sekitaran kita lah gitu. Betul. Saya sendiri juga sudah berhubungan difabel ini mulai dari SD. Di SD saya sudah pernah melihat kakak kelas saya itu ada yang difabel. Dia kalau bersekolah itu harus didampingi oleh nggak tahu saya sebutannya apa. Pokoknya ada orang yang mendampinginya dia lah selama bersekolah gitu. Kira-kira nih dari Indri, kapan nih pengalaman pertama bertemu atau berinteraksi langsung dengan teman-teman kita yang difabel? Oke, siap Bang Ilham. Mungkin dijelaskan sedikit tadi. Bang Ilham tadi kurang paham dengan ada pendampingan di sana. Kalau kita nyebutnya itu adalah shadow teacher, Sobat Minbi, ya, shadow teacher. Jadi biasanya teman-teman yang difabel itu ketika dia sekolah inklusi, berarti dia di sekolah yang normal juga, itu biasa didampingi sama shadow teachernya seperti itu. Kalau untuk pengalaman pertama kali ketemu teman-teman itu di tahun 2022 di bulan Maret. Oh, nah, spesifik itu, ya waktunya? Ya, itu di bulan Maret tahun 2022. Waktu itu magang di sana. Oh, magang. Kalau boleh tahu di mana magangnya? Di SLB Pelita Hati. Oh, langsung nih berarti ya, langsung berhadapan langsung. Ya, benar sekali, Bang. Kira-kira apa nih di SLB itu yang paling sering Indri lihat gitu atau Indri jumpai gitu? Orang-orang difabel yang seperti apa? Kalau di sana itu ada tunagrahita, Bang Ilham. Tunagrahita itu dimana IQ mereka itu di bawah rata-rata. Nah, ada kalau saya sendiri kemarin itu megangnya di autis waktu magang kemarin. Nah, di sana ada juga gurunya. Jadi karena saya magang, saya sana juga belajar untuk bagaimana menjadi pendidik di sekolah khusus tersebut. Berarti sejak itu tuh Indri memilih untuk bergabung di Humanika seperti itu ya? Sejak kapan sih Indri tertarik menjadi tenaga pendidik difabel gitu? Gitu. Sejak kapan tertarik? Sejak kapan dan kenapa tertarik dan memilih menjadi pendidik difabel? Pertanyaan menarik nih Sobat Minbi. Kenapa tertarik gitu? Ya berawal dari magang itu Bang Ilham. Saya lihat bagaimana guru-guru di sana menyapa anak-anak mereka di sana yang mungkin awalnya kita pikir anak-anak khusus ini menakutkan dan sebagainya gitu. Nah, karena kita nimbrung di situ juga, kita juga pelajari terlebih dalam. Setidaknya kita lebih tahu daripada teman-teman yang di bawah gitu kan, teman-teman yang kurang paham tentang difabel. Kalau bukan kita, siapa lagi yang melanjutkan guru pendidik ini gitu. Siapa yang melanjutkan pendidikan untuk teman-teman kita yang butuh bantuan lebih untuk beraktivitas seperti itu Bang Ilham. Itu yang membuat saya akhirnya mengambil jalan ini seperti itu. Kalau boleh tahu nih pendapat dari Indri,
kan kebanyakan teman-teman kita yang difabel itu bersekolah di sekolah khusus. Iya. Kira-kira penting nggak sih mereka ini dibedakan pendidikannya? Kenapa tidak disatukan aja? Atau ada beberapa kategori difabel, bukan kategori, maksudnya ada beberapa orang difabel yang bisa bersekolah di sekolah ya sama seperti yang lain, dan ada juga yang harus memang sekolah di SLB atau bagaimana? Oke, penting tidaknya ya gitu. Iya. Oke, Sobat Mimbi, mungkin kalau sebelum kita bahas itu mungkin ada mau disampaikan tentang jenis-jenis di disabilitas Iya. tadi. Nah, jadi ada 4 jenis nih disabilitas itu Bang Ilham dan Iya. Sobat Mimbi ya. Yang pertama itu ada disabilitas fisik. Iya. Disabilitas fisik ini mungkin penyandangnya ini memiliki keterbatasan bergerak. Misalnya sulit berjalan, seperti itu. Terus kedua ada disabilitas sensori. Nah, penyandangnya ini biasanya memiliki keterbatasan penglihatan, pendengaran. Itu ya, itu disebut dengan sensori. Ya, betul. Kalau yang ketiga itu ada disabilitas intelektual. Nah, ini mungkin yang cukup banyak di dunia pendidikan, yaitu berkaitan dengan keterbatasan dalam pembelajaran, keterbatasan dalam memori, ya seperti itu, lupa ingatan dan sebagainya macamnya. Terus yang terakhir itu ada disabilitas mental. Nah, ini berhubungan dengan gangguan kecemasan misalnya, ada fobia berat atau bisa skizofrenia seperti itu. Nah, kalau ditanya penting nggak kira-kira teman-teman yang difabel ini kita masukkan ke sekolah biasa juga? Jawabannya untuk beberapa itu penting Bang Ilham. Iya. Penting dikhususkan, penting juga disamakan dengan teman-teman yang normal. Mungkin ada plus minusnya di masing-masing itu. Kalau dipisahkan, mungkin agar mereka bisa fokus dengan pembelajaran dan program pendidikan individunya masing-masing sesuai dengan diagnos dan asesmen yang dilakukan gitu. Kalau untuk yang mungkin seperti yang Ilham lihat, teman-teman Bang Ilham ada yang didampingi shadow teacher di sekolah biasa dan normal. Itu mungkin teman-teman yang autis atau yang ADHD yang sudah bisa belajar normal, cuman perlu pendampingan saja. Nah, kenapa penting bergabung dengan teman-teman yang normal di sana? Agar teman-teman ADHD dan juga autis ini dapat berperilaku sama seperti yang lain, agar mereka juga merasa diperlakukan sama seperti orang lainnya. Seperti itu Bang Ilham. Oke. Dan Sobat Mimbi tentu. Oke. Indri tadi ada menyebut ADHD. Bisa nggak apa itu ADHD secara singkat gitu? Oke. Takutnya Sobat Mimbi apa sih ADHD gitu? Ya. Orang kan taunya hanya autis gitu. ADHD ini apa sih? Ya, ADHD ini Attention Deficit and Hyperactive Disorder. Oke, mungkin perbedaannya sedikit agak sulit membedakannya ya. Kalau autis ini teman-teman autis ini mungkin mereka punya fokus yang kuat Bang Ilham. Ketika kita mengajarkan mereka bisa fokus dengan satu hal. Sementara teman-teman yang ADHD ini mereka sulit untuk fokus dengan satu hal gitu. Dan teman-teman yang ADHD ini lebih cenderung hiperaktif. Sementara autis ada yang pasif, ada juga yang hiperaktif gitu. Tidak menutup kemungkinan ada juga beberapa teman-teman kita yang autis juga mengidap ADHD seperti itu Bang Ilham. Kira-kira apa nih tantangan atau rintangan halangan ya? Seperti itulah ya. Apa sih tantangan menjadi guru khusus difabel? Tantangan ya, kalau tantangan yang bisa saya sampaikan mungkin sabar sih Bang. Tantangan yang terberat kita itu adalah sabar. Kenapa sabar? Karena cukup berbeda bagaimana cara kita mengajarkan teman-teman kita yang tidak memiliki keterbatasan sama teman-teman kita yang memiliki keterbatasan. Contohnya ketika anak A yang tidak memiliki keterbatasan, kita minta mereka untuk mengambil sapu, mereka bisa langsung mengambil sapu. Sementara teman-teman kita yang memiliki keterbatasan ini seperti misalnya autis gitu atau ADHD, kita minta ambil sapu itu bisa kita minta berulang-ulang dulu baru bisa diambil. Seperti instruksinya itu kadang cepat kadang lambat seperti itu Bang Ilham. Tadi ini kan tantangan nih. Kira-kira apa nih hal menarik yang mungkin tidak didapat di kita sebagai guru biasa gitu? Hal unik ya. Kalau hal unik yang saya temukan ini di sekolah khusus di Humanika Bang Ilham. Saya temukan satu anak di sana yang mungkin visualnya sangat luar biasa ya Bang Ilham. Dia cerdas saya lihat. Dia selalu minta uang. Uang. Saya pikir kenapa nih anak minta uang segala macam. Ternyata ada salah satu guru di sana dikasihnya uang. Ternyata dia cuma bisa melihat saja. Lihat sampai dia puas. Terus dikasihnya lagi sama guru tersebut. Sudah gitu. Tak lama kemudian dia ke kelas mengambil pensil dan sebuah kertas. Ngapain nih ngambil pensil dan kertas? Apakah dia belajar sendiri gitu kan? Ternyata dia menggambar di sana. Apa yang digambar? Ternyata dia menggambar apa yang dia lihat dari uang tersebut dan gambarnya hampir serupa. Yang membuat kaget itu apa sih ya? Yang membuat kaget itu adalah
rincian angka dan kode-kode angka di uang itu sama semua. Berarti dia hafal, daya ingatnya sangat luar biasa. Nah, mungkin yang saya dapat tangkap adalah setiap keterbatasan yang ada pasti memiliki kelebihan yang ada juga. Seperti itu. Seperti itu Bang Ilham dan Sobat Mimbi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, mungkin ini sih kira-kira apa nih pesan atau gimana kita menghadapi teman-teman kita yang difabel dari kan Indri sebagai pengajar nih bagi kami yang kaum awam gini, kira-kira apa hal pertama yang boleh apa yang tidak yang kita boleh maksudnya itu lakukan atau apa yang kita boleh service ke mereka gitu. Oke, siap. Mereka ini bisa dikatakan manusia yang seperti kita juga, normal Bang Ilham, cuman mereka punya keterbatasan masing-masing sesuai dengan jenis disabilitas yang saya sebutkan tadi. Kalau untuk teman-teman yang autis atau ADHD, mungkin jangan beri mereka glukosa dan laktosa berlebihan. Oh, berarti gula ya? Ya. Ada beberapa penelitian yang saya baca Bang Ilham, ternyata gula, terutama coklat ya Bang Ilham, ternyata itu bisa mengacu kepada kesenangan dia. Oh, berarti jadi dopamin bagi mereka. Seperti itu Bang Ilham. Mungkin itu sih. Kalau untuk kegiatan mungkin mereka normal seperti kita, cuman ada beberapa perilaku yang mungkin muncul berbeda. Seperti itu aja Bang Ilham. Kira-kira kan kita juga sering dengar gitu bahwa orang-orang yang difabel ini bukan suka sih, maksudnya itu banyak yang menjadi orang-orang yang penting di dunia gitu. Kira-kira gimana sih sebagai Indri sebagai guru untuk memunculkan nih bakat-bakat mereka yang terpendam? Mungkin ada nih kayak teman-teman yang difabel ini kalau diasah terus mungkin dia bisa menjadi sesuatu hal yang berguna lah nantinya bagi diri dia gitu. Betul sekali. Mungkin cerita tadi bisa jadi salah satu acuan untuk ini ya Bang Ilham ya. Jadi kita guru tidak hanya sekedar mengajar mereka saja atau hanya membimbing mereka saja, tapi kita lihat di mana sih letak kelebihan atau keunikan mereka masing-masing gitu. Ketika kita sudah dapat keunikan itu, kita asah keunikan itu. Karena dia masih kecil, kita udah mengajari dia dari kecil, tentu keunikan itu kalau kita asah terus berkembang sehingga kekurangan itu tertutup. Itulah kenapa ada beberapa difabel yang dulu itu menjadi orang-orang yang penting gitu. Karena dia ditempatkan di tempat yang tepat seperti itu. Oke. Ya, soalnya banyak juga nih yang kita sering baca gitu kan, kayak seperti Albert Einstein dan teman-teman yang lain juga kayak ada juga beberapa teman-teman yang jago bermain piano sampai ke Amerika yang anak Indonesia itu saya lupa namanya. Itu tuh kan mungkin ini sih berarti ada peran dari guru berarti dan peran keluarga juga ya untuk mengembangkan bakat-bakat mereka menjadi bisa berguna nantinya. Oke. Kira-kira apa nih pesan dan harapan untuk masyarakat atau sobat-sobat mimpi nih terhadap teman-teman difabel ini? Kira-kira apa nih kita sebagai orang awam bagaimana menghadapi mereka? Oke, pesan ya. Iya. Pesan saya sih Bang Ilham, mungkin untuk teman-teman sobat mimpi ketika teman-teman ketemu teman-teman difabel itu jangan takut, jangan merasa mereka mengganggu karena sejatinya mereka sama seperti kita. Mereka butuh sesuatu yang lebih untuk dia beraktivitas. Mungkin pesan yang saya sampaikan terakhir adalah tidak semua kita pikir baik itu baik dan tidak semua yang kita pikir buruk itu buruk. Saya pernah berpikir awal masuk di sekolah itu ini hal menakutkan, akankah saya mendapat pukulan dan cakaran? Tapi nyatanya di balik itu semua saya mendapat senyuman dan pelukan. Itu sobat ini. Oke, ini pertanyaan intermezzo aja. Siap. Mau dijawab boleh, nggak dijawab boleh. Kira-kira gajinya besar nggak di sana? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih buat sobat Minbi yang sudah menonton kami. Semoga apa yang kami bahas ya hari ini bermanfaat bagi teman-teman dan sobat Minbi semua. Jangan lupa PKBI Riau juga memiliki konseling gratis ya teman-teman. Nanti ada di deskripsi di bawah. Dan juga jangan lupa follow PKBI Riau, PikSmart, Star PKBI dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oke. Dan ini juga
ada aplikasi yang bernama Oki untuk teman-teman nih, terutama perempuan. Jangan lupa untuk download Oki. Kenapa? Karena di sana kita bisa melacak tanggal haid atau tanggal-tanggal mens teman-teman. Jadi di sana teman-teman bisa juga mencari info tentang menstruasi, tentang kesehatan reproduksi dan sebagainya. Dan ini juga tidak terbatas pada perempuan dan laki-laki atau orang tua pun juga bisa menggunakannya karena di sana juga banyak informasi-informasi mengenai kesehatan reproduksi. Oke, untuk teman-teman yang ingin join ke Star PKBI atau Pixmart, jangan lupa untuk DM saja langsung ke Instagramnya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Oke, podcast katanya. Gitu.